Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi konversi dosis bentuk sediaan farmasi, di mana kita ketahui dalam sediaan farmasi itu ada beberapa bentuk sediaan. Yang pertama ada pulveris, di mana ini adalah bentuk sediaan serbuk. Kemudian di sini ada tablet, ada juga pil, kapsul, kaplet. Ini bentuk sediaan kompresi, tablet, kaplet, ini sama. Kemudian ada juga yang sirup, larutan maupun suspensi. Pulveris biasanya digunakan untuk anak-anak, kemudian sediaan suspensi, larutan, itu biasa digunakan juga untuk anak-anak, bisa juga untuk dewasa. Kemudian, untuk konversi ini yang perlu kita ketahui adalah biasanya merupakan suatu perubahan, di mana nanti di sini, di sediaan ini, kita akan merubah sediaan yang diminta dari resep ke sediaan yang dibutuhkan pasien atau atas permintaan pasien. Contohnya, seandainya anak-anak dia tidak bisa minum tablet, akhirnya orang tuanya minta untuk dibuatkan yang bentuk sirup, yang dikasih dalam bentuk sirup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita harus menyesuaikan perubahannya. Gitu. Karena apa? Karena kalau tidak dirubah, kemungkinan pasien tidak akan mengkonsumsi, karena tidak bisa. Kemudian apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan dalam konversi ini adalah yang pertama, dosis untuk pasien. Karena apa? Karena setiap perubahan akan mempengaruhi dosisnya. Contoh saja, kalau sediaan tablet, kita ketahui biasanya paracetamol mengandung 500 mg. Sedangkan untuk sirup itu kandungannya berbeda lagi, tidak langsung 500 mg, tapi di kandungannya dilihat per 5 mg. Dosis ini pun akan kita hitung sesuai dengan usia pasien atau berat badan pasien. Kemudian yang kedua adalah bentuk sediaan awal. Apakah dia sediaan tablet atau sirup? Kita harus melihat, kemudian kita lihat juga bentuk dan sediaan tujuan. Karena tadi seperti yang saya bilang, dosis bentuk sediaan awal akan berbeda dengan bentuk sediaan tujuannya, karena kandungannya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan berapa yang akan digunakan dan berapa kali penggunaannya. Langsung saja, di sini untuk memudahkan ada contoh konversi dosis di mana ada resep, ya, kita anggap saja resep ini resep lengkap. Ini permintaannya adalah paracetamol miligram 240, kemudian dibuat dalam bentuk sediaan pulveris, jumlahnya adalah 10, kemudian cara penggunaannya adalah 3 kali sehari, 1 pulveris. Resep ini ditujukan untuk anak usia 7 tahun. Nah, yang diminta adalah berapa mili, ya, karena ini mungkin karena anak-anak dia susah mengkonsumsi pulveris gitu, karena bisa nempel-nempel mungkin ya, diminta untuk memberikan sediaan sirup. Jadi, berapa mili yang harus kita berikan agar dosis sesuai resep ini akan sesuai dengan dosis yang kita berikan dalam bentuk sediaan sirup. Jika diketahui sirup paracetamol itu mengandung 120 mg per 5 mili. Maksudnya adalah dalam 5 mili sirup mengandung 120 mg paracetamol. Ini satu botolnya biasanya 60 mili ya. Kemudian yang kedua, berapa botol yang harus diberikan?
kepada pasien. Karena kalau yang pulveres kan kita akan memberikan 10 nih. Sedangkan karena bentuk sediaannya sirup, apakah sama kita akan berikan 10 botol atau apakah kita hanya akan memberikan 1 botol? Itu perlu kita hitung. Oke, agar sesuai ya, agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini dosis lazim paracetamol. Yang pertama akan kita lakukan adalah menghitung dosis untuk usia 7 tahun. Ini pasti, kita akan melakukan perhitungan ini pasti. Dosis lazimnya, sekali pakai 500 mg, sedangkan sehari pakai 500 mg sampai 2 gram. Untuk dosis anak 7 tahun ini, sekali pakainya adalah 184,2 mg. Sedangkan seharinya bisa mencapai maksimal 736,8 mg. Jika dibandingkan dengan resep, ternyata baik 1 kali pakai dan sehari pakai, ini dosisnya lebih besar. Ya, sehari pakai lebih kecil, tapi bisa kita bilang lebih besar juga, karena ada di range ini, yang sehari pakai. Sedangkan kalau yang sekali pakai, ini dosisnya lebih besar. Ini 184 ya. Di sini 184,2 mg. Ini kan lebih besar. Tapi karena ini adalah dosis lazim, ya, dia dosis lazim, maka dosis ini bisa kita artikan masuk dalam indeks terapi atau dosisnya. Jadi, dalam resep, dosis yang ada di resep ini sesuai untuk usia 7 tahun. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan konversi. Di mana tadi, di sediaan itu, kita mengetahui kandungannya adalah 120 mg per 5 ml. Nah, untuk sekali pakai, karena tadi 240 mg, kita akan menghitung berapa mili sih yang dibutuhkan. Jadi, perhitungannya adalah 120 mg per 5 mili sama dengan 240 mg per X. Ya, berapa mili sih? Gitu. Jadi, ternyata setelah kita hitung, untuk 240 mg itu ternyata ada di dalam 10 mili sirup paracetamol. Jadi, tiap 10 mili ini, jadi setiap 1 kali penggunaan, pasien akan meminum 10 mili. Karena 10 mili ini setara atau sesuai dengan dosis pasien yang ada di resep, yaitu 240 mg. Oke. Kemudian, berapa botol yang kita akan berikan ke pasien? Nah, karena tadi ada 10 pulveres yang diminta, maka yang kita lakukan adalah menghitung jumlah sediaannya. Tadi, 1 pulveres mengandung 240. Karena di resep ada DTD, maka kita kalikan dengan 10 pulveres yang diminta. Oke, jadi berapa? Jadinya adalah 2400 mg secara keseluruhannya. Ini yang 10 pulveres mengandung 2400 mg. Karena di sirup tadi sediaannya adalah 120 mg dalam 5 mili, dan sediaannya 1 botol ada 60 mili, maka kita hitung, dalam 60 mili ini sebenarnya mengandung berapa miligram paracetamol? Ternyata setelah dihitung, dia kandungannya adalah 1440 mg. Maka jumlah botol yang kita berikan adalah bukan 1 botol saja, melainkan 2 botol. Karena 1 botol mengandung 1440, sedangkan kita membutuhkan 2400 mg. Begitu, ini untuk yang pertama.
Kemudian ini adalah contoh konversi dari sirup. Kemudian kita akan memberikan dalam bentuk tablet. Kita anggap ini resepnya lengkap, kemudian perhitungan dosisnya sesuai. Kita lanjut. Sirup Salbron atau sirup salbutamol ternyata kandungannya adalah 2 mg per 5 ml. Tapi karena resep, ternyata pasien ini akan mengkonsumsinya 3 kali sehari 10 ml. Maka, berapa miligram yang ada dalam 10 ml ini jika kandungannya adalah 2 mg per 5 ml? Ternyata setelah kita hitung, bentuknya dia membutuhkan atau dia mengandung 4 mg dalam 10 ml. Maka, berapakah tablet salbutamol yang akan diminum pasien setiap kali? Jika sediaan salbutamol kita di apotek ada 2 mg, maka dia akan membutuhkan 2 tablet setiap kali minum. Dari mana? Dari 4 mg yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah sediaan yang ada di apotek kita. Jadi 2 tablet. Sedangkan jika sediaan salbutamol yang ada di apotek kita ada 4 mg, maka 4 mg yang dibutuhkan dibagi dengan 4 mg yang ada di sediaan. Jadi dia hanya butuh 1 tablet setiap kali minum. Begitu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicermati, jika ada kesulitan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Semoga